Bagaimana caranya supaya kita bisa meng-off-kan rasa cemas? Oke, yang penasaran, tonton video sampai habis. Untuk teman-teman bisa mematikan rasa cemas, teman-teman perlu untuk yang pertama adalah cek interpretasi, cek arti yang teman-teman berikan pada suatu peristiwa. Oke, contoh, ketika teman-teman misalnya lagi mengalami sensasi nggak nyaman gitu kan, ada rasa pusing atau ada rasa apapun lah ya, dan kemudian cek interpretasi teman-teman, cek pemahaman teman-teman, cek arti yang teman-teman berikan di sana. Ketika kita mulai memberikan arti bahwa ini akan jatuh, ini akan kena penyakit berat, atau apapun, maka interpretasi makna itu yang akan membuat teman-teman semakin cemas. Perlu ketahui, teman-teman, tubuh Anda memandang bahwa apa yang Anda artikan itu, Anda interpretasikan itu, Anda maknai itu adalah sebagai suatu kenyataan. Ya udah, jadinya dia akan semakin membuat Anda semakin cemas dong, membuat semakin mikir yang aneh-aneh gitu, teman-teman. Jadi misalnya saja nih sekarang, saat ini juga, detik ini juga, silakan berhenti. Silakan berhenti, diam aja sejenak, dan kemudian sekarang cek keadaan di sini sekitar Anda, apakah aman? Keadaan detik ini, ketika saya tanya seperti ini, semuanya aman? Lihat sekitar, lihat semuanya, semuanya aman? Oke. Nah, namun kalau Anda sekarang masih ada sensasi atau teman-teman mulai ada sesuatu yang lain yang masih di sini nggak nyaman atau apapun yang muncul, teman-teman akan mulai muncul pemikiran yang muncul. Tapi nanti kalau nanti tiba-tiba ini muncul lagi gimana? Tapi ini kan masih terasa ya. Jangan-jangan ini sakit. Atau mungkin ya nanti kalau tiba-tiba muncul gempa bumi gimana? Kalau nanti tiba-tiba ada bencana alam gimana? Ini kalau ada virus gimana? Dan sebagainya. Nah, itu kan yang sering kali muncul. Pertanyaan yang perlu untuk teman-teman pahami adalah, saya bertanya, apakah saat ini semuanya Anda aman? Saat ini, ya kan? Anda aman kan sebenarnya? Anda masih bisa nonton kan? Nggak ada sesuatu apapun yang sekarang sedang mengancam diri Anda. Sedetik ini juga. Yang terjadi adalah ketika teman-teman masih kemudian masih mikir bahwa kalau ini gimana? Kalau nanti ini gimana? Dan tapi tapi bagaimana kalau ini bencana alam dan sebagainya? Jadi teman-teman masih menolak ya. Ingat teman-teman, pertanyaan saya, apakah teman-teman aman detik ini juga saat sedang nonton saya ini? Ada ancaman dari sekitar. Detik ini juga, oke? Nggak ada kan? Jadi saya tidak bertanya, apakah Anda aman di masa depan? Apakah teman-teman aman di masa depan? Enggak, saya nggak pertanyaan demikian. Pertanyaan saya, saat ini, detik ini. Nah, yang terjadi adalah, yang sering kali membuat kita jadi seorang makin cemas adalah, teman-teman mulai merasakan harus ada kepastian aman di masa depan. Dan itu yang membuat cemasnya naik, naik, dan semakin naik. Jadi kalau saat ini juga, detik ini juga, teman-teman pusing, apakah teman-teman jatuh? Detik ini juga, kalau misalnya teman-teman pusing, apakah memang ada tumor sekarang ini? Kalau teman-teman takut ada sakit gitu kan? Enggak kan? Udah cek kan? Oke? Udah cek kemarin barusan juga. Sekali lagi, saya bukan tanya apakah Anda, teman-teman, aman di masa depan. Tolong garis bawahi ini. Nah, jadi inti utamanya apa? Inti utamanya adalah teman-teman selalu mempersepsikan adanya bahaya. Nah, sudah tahu bahwa saya sering mempersepsikan bahaya yang tidak penting, yang tidak perlu, tapi tetap saya pertahankan. Kenapa? Karena
teman-teman masih ngikutin terus pikirannya. Ngikutin aja terus terus pikiran diikuti terus. Mbok ya oh, jangan diikuti pikirannya toh gitu loh. Kan saya udah sering bilang apa? Itu tuh kalau itu pikiranmu sering berulang, selalu sama, temanya sama, nanti akan jatuh, nanti pusing, nanti gila, nanti mati. Temanya selalu sama dan tidak pernah terbukti sampai hari ini. Itu cuma beo, itu cuma program yang kamu berikan pada diri kamu sendiri. Itu bukan kamu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, tapi kalau, nah, kalau udah mulai gitu lagi, saya bertanya sekarang, apakah sekarang ini kamu aman? Nah, ini bukan tentang di masa depan, bukan lagi tentang tapi. Kalau kamu masih tetap tapi, nggak akan selesai-selesai. Nggak pernah selesai-selesai. Jadi sekarang izinkan untuk pahami, itu Beo yang lagi ngoceh. Kalau teman-teman kemudian masih masih belum bisa masih belum bisa menangkap dengan esensi Beo ini, maka teman-teman sebaiknya ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif. Apa itu online course mengatasi teror pikiran negatif? Ini penjelasannya. Online course atau kursus online adalah kursus yang dilakukan melalui media internet tanpa harus pergi ke tempat kursusnya. Jadi, Anda bisa belajar dari rumah atau dari mana saja yang Anda inginkan selama ada koneksi internet. Materi kursus online disajikan dalam bentuk video, tetapi videonya bukan siaran langsung, melainkan rekaman yang dirancang sedemikian rupa, sehingga Anda akan merasa sedang berhadapan langsung dengan pengajar dan menyimak materi yang disampaikan. Cara belajar di kursus online ini sangat mudah, cukup tonton video materinya seperti Anda menonton YouTube, tetapi dalam kursus online, videonya hanya bisa ditonton oleh member yang sudah mendaftar. Beberapa keuntungan dari kursus online adalah tidak ada tanggal khusus dan tidak ditentukan jam tertentu untuk belajarnya. Anda juga tidak perlu janjian dengan pengajarnya, karena semua materi sudah tersedia dan bisa ditonton kapan saja Anda sempat. Anda bebas mengatur sendiri waktunya. Anda bisa mengulang-ulang materinya berkali-kali sesuka Anda. Bahkan Anda bisa cicil nonton materinya, tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan semua materi sekaligus dalam satu hari. Jika di tengah proses belajar Anda terganggu oleh urusan mendadak, Anda bisa stop dulu belajarnya, dan lanjutkan lagi nanti setelah urusannya selesai. Tidak perlu takut ketinggalan materi, karena materinya selalu ada dan bisa diakses kapan saja. Anda bisa mengakses materi melalui komputer atau laptop, dan juga bisa melalui handphone atau tablet. Sangat praktis, Anda tidak perlu bepergian kemana-mana, dan Anda juga yang mengatur sendiri waktunya. Cara lain sebenarnya yang bisa teman-teman bisa tidak lagi bisa mengikuti pikiran teman-teman karena teman-teman selalu mempersepsikan adanya bahaya, maka teman-teman bisa men-challenge pikiran teman-teman dalam artian melogikakan. Karena ketika kita cemas, kita itu logikanya itu kayak nggak jalan. Sehingga kita perlu bertanya untuk kita bisa mengaktifkan logika kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang saya pikirkan ini benar ada 100%? Oh iya, loh, yakin itu 100% benar mutlak pasti? Enggak sih. Lah, kalau enggak, ya apakah itu mau kamu teruskan penderitaan ini? Enggak kan? Ya kalau enggak, lepasin aja. Udah lepasin aja. Dengan kita bertanya seperti itu akan jauh lebih baik, teman-teman. Akan jauh lebih enak, kita akan jauh lebih tidak gampang ikutin pikiran-pikiran kita yang selalu hadir. Nah, teman-teman, yang perlu kita lakukan untuk tanda kutip mematikan rasa cemas adalah dengan cara bagaimana untuk kita membuat rasa aman di pikiran kita dan juga bagaimana membuat rasa aman di tubuh kita. Untuk membuat rasa aman di pikiran kita, kita gunakan cara yang tadi saya bahas tadi. Untuk membuat rasa aman di dalam tubuh, kita bisa melakukan regulasi sistem saraf. Regulasi sistem saraf itu ada saya bahas di tempat lain ya. Dan ini bisa membantu teman-teman semuanya lebih baik. Nah, jadi yang
perlu teman-teman lakukan saat ini adalah izinkan teman-teman untuk mempraktekkan yang tadi saya katakan tadi. Dan juga teman-teman, mari teman-teman ketahui juga sekarang stres teman-teman apa. Apa yang sering teman-teman pikirkan. Selain dari masalah kecemasan itu loh teman-teman. Silahkan tulis stres teman-teman. Silahkan tulis masalah teman-teman. Misalnya adalah lambungnya yang belum pulih-pulih juga. Sudah berobat kemana-mana belum pulih. Nah, ketika teman-teman tulis seperti itu, lihatlah apa yang teman-teman pikirkan ketika membaca kalimat itu. Ancaman kan ke masa depan? Bisa pulih nggak ya? Kalau nggak pulih gimana? Itu ancaman nggak? Itulah ancaman, teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah, sadarkah teman-teman bahwa itu teman-teman lakukan? Kalau misalnya, teman-teman lagi misalnya, besok ada interview nih. Wah, besok interview kerja, bisa nggak ya? Nah, ini kan sebenarnya sudah teman-teman juga sudah melakukan ancaman kan? Oke, jadi teman-teman perhatikan juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selain dari masalah kecemasan, selain dari masalah takut mati, takut sakit, kemudian takut jadi apa-apa dengan diri kamu sendiri, coba deh teman-teman analisa stres kamu itu apa juga. Karena stres kamu itu juga cenderung juga kan membuat kamu merasa ada ancaman juga. Yang itu juga perlu untuk kamu bereskan juga, akan membuat kamu jauh lebih tenang. Banyak orang kan merasa saya tidak masalah karena tidak ada sensasi. Sehingga ketika ada sensasi ya udah selesai. Faktanya ke teman-teman, itu ketika Anda merasa saya nggak ada masalah, nggak ada sensasi, itu biasanya Anda masih ada juga nanti beberapa hari kemudian biasanya juga akan muncul lagi. Kenapa? Karena Anda hanya bekerja berdasarkan rasa aman kalau tidak ada sensasi. Anda nggak ngutak-ngatik pikirannya. Jadi teman-teman, mau teman-teman mengalami sensasi lambung, GERD, ataupun yang lain, sensasi-sensasi lain ya, teman-teman mari kita bertanya untuk supaya kita lebih baik, itu adalah apakah aku sedang mengancam diriku? Itu pertanyaan yang perlu teman-teman sering tanyakan. Apakah aku sedang mengancam diriku saat ini? Oh iya. Apakah mau teruskan? Enggak. Ya udah jangan teruskan teman-teman. Ya, ingat teman-teman, kita perlu menciptakan apa? Menciptakan rasa aman di pikiran dan menciptakan rasa aman di tubuh. Oke, teman-teman, itu yang saya bahas tadi. Silakan dipraktekkan, silakan dimengerti, silakan dipahami, dan semoga buat teman-teman jauh lebih baik. Dan pesan sponsor, teman-teman silakan ikuti online course Mengatasi Teror Pikiran Negatif, atau silakan teman-teman punyai buku Bapak Cemas dan buku Good Anxiety. Oke, bye-bye. Semoga bermanfaat.